Doa kesejahteraan Sabah, Persekutuan Malaysia, orang-orang Kristian di Malaysia, orang-orang sakit, penginjilan jiwa-jiwa baru di daerah Tambunan, jemaat CCC Tambunan dari segi kesihatan, ekonomi dan juga keharmonian. Haleluya. Sebelum saya menyerahkan tempat ini kepada anak Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya buka untuk satu ruang kesaksian sekiranya ada. Sekiranya tiada, saya serahkan kepada anak Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kebangkitan-Mu sangat nyata dan jelas Tuhan. Di mana kubur kosong tidak lagi dapat menahan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah bangkit, memberikan pengharapan pada setiap orang percaya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang selalu saja pikiran kami jauh daripada-Mu Tuhan. Bahkan kadang-kadang kami tidak percaya tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Betapa kami orang-orang berdosa yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang sekali lagi. Kami mohon pengampunan dosa Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Suci kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Kiranya pagi hari ini pada waktu kami belajar firman-Mu, firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan menghidupkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kitab Korintus, 1 Korintus bab 15 ayat 16 hingga 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya pada hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema khotbah ataupun pembahasan firman Tuhan pagi hari ini adalah hanya untuk orang yang berkenan kepadanya. Hanya untuk orang yang berkenan kepadanya. Jadi sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin mengucapkan salam Paskah buat semua. 2000 tahun lalu dia
mati dan dia hidup, dia telah bangkit dari kematian. Yang mana kubur tidak dapat menahan kematian Yesus. Kerajaan maut tidak dapat mengikat dia. Dia telah bangkit dan dia hidup dan dia ada bersama dengan Bapa di surga saat ini. Amin. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebetulnya orang Kristen ini dikatakan sebagai satu kumpulan orang-orang percaya yang aneh-aneh. Kenapa dikatakan orang Kristen yang percaya aneh-aneh? Ganjil-ganjil. Karena orang yang percaya perlakuannya tidak lagi seiring dengan kehendak dunia. Perlakuan orang percaya tidak lagi sama seperti dunia. Karena kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen sedang menuju kepada kehidupan surgawi. Amin. Sebab itu ganjil-ganjil. Sangat ganjil. Sangat ganjil. Alkitab mengajarkan menjadi orang Kristen kamu harus memikul salib. Salib itu melambangkan penderitaan. Salib itu melambangkan ketakutan, penindasan, penderitaan, caci maki daripada orang. Aneh sekali orang Kristen. Dan kita juga diajarkan untuk mengampuni. Bukan hanya 7 kali. Pada waktu Petrus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali? Tapi Yesus melanjutkan 70 kali 70 kali 7. Maksudnya satu pengampunan yang perlu kita buat kepada orang yang bersalah kepada kita tidak berkesudahan. Maksudnya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Selagi kita masih hidup, kita perlu mengampuni orang yang bersalah, berdosa pada kita. Sungguh aneh. So, kalau dunia saja, kalau kehidupan dunia ataupun orang-orang dunia, tidak mungkin dia dapat mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Apalagi kalau orang itu pernah menyakiti hatinya, membuat orang itu berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Dia tidak akan dapat mengampuni. Tetapi kita orang Kristen diajar seolah-olah dipaksa untuk mengampuni orang. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Yesus bilang, jika orang tampar pipi kirimu, sini pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Satu perintah yang seolah-olah kita tidak boleh lakukan. Tampar pipi kiri, bagi pipi kanan. Tapi apa yang Tuhan ajarkan? Jika kamu dianiaya, jika kamu ditindas, jika kamu diperlekehkan, jika kamu dipermalukan, kamu haruslah memberkati orang itu, mengampuni orang itu. Jangan membalas dengan penghinaan, tetapi beritakan Injil kepada mereka. Wah, sungguh luar biasa. Sesuatu yang sangat-sangat tidak terjangkau oleh pikiran kita. Betapa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang aneh-aneh, ganjil-ganjil. Sebab itu Allah bilang, kalau sudah menjadi orang Kristen, kita tidak boleh menciptakan ala-ala dalam pikiran kita. Sebetulnya kalau kita mulai berpikir tentang Allah yang ada dalam pikiran kita, itu tentu bukan Allah, bukan Tuhan. Kalau kita menciptakan ala-ala yang ada dalam kepala kita, itu tentu bukan Tuhan. Sebab itu di dalam Keluaran 20 ayat 4 hingga 5, Tuhan sudah memperingatkan kepada umatnya, jangan membina patung yang ada di atas ataupun di bawah, dan jangan menyembahnya. Sebab itu Paulus memperingatkan dalam 1 Timotius 4, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi kita kena berawas-awas supaya pemikiran kita tidak menciptakan ala-ala yang ganjil-ganjil. Kita jangan mulai membayangkan Allah itu bentuk apa, bertangankah, tidak bertangankah,
jangan sekali-kali memikirkan hal-hal itu. Karena pada waktu kita memikirkan hal-hal itu dan kita mulai mengatakan, oh ini Allah saya, dan kita mulai seolah-olah kita mau beribadah kepadanya, kita akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan sangat membenci orang yang menyembah Allah yang dicipta di dalam kepala manusia. Karena Allah kita itu adalah Allah yang misteri, luar biasa, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Peringatan yang Tuhan berikan memang sangat-sangat mau supaya kita mengawasi diri kita dan pikiran kita. Dia sangat misteri, amin. Dia mati bagi dosa kita. Dia mati karena pelanggaran kita, karena dosa yang kita langgar. Tetapi dia bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Misteri dan sangat luar biasa Allah kita. Karena kalau kita melihat agama-agama di dunia, pencipta agama itu mereka sudah mati dan mereka tetap berada di kubur. Tetapi di dalam dunia kekristenan, pada waktu Yesus memberitakan Injil, membawa orang untuk datang lebih dekat dengan Bapa di sorga, pada waktu dia mati, dia tidak mati dan kekal di kuburan untuk selama-lamanya, tetapi dia bangkit. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, yang membenarkan kita untuk hidup di hadapan Allah. Kekristenan itu ganjil. Dia katakan seperti ini, benarkah ada persoalan, benarkah ada damai sejahtera? Sedangkan Alkitab mengejarkan, Yesus sendiri yang berkata seperti dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita memikirkan lebih jauh, lebih dalam. Efesus 2 ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Tetapi dalam Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lukas 12 ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah persoalannya, betulkah ada damai atau tidak ada damai? Nah bila kita melihat perkataan damai sejahtera, ataupun kita berbalik kepada tema yang kita pelajari pada hari ini, hanya untuk mereka yang berkenan, hanya untuk orang yang berkenan kepadanya, maka damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sangat berbeza kepada umatnya dan bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Damai sejahtera bagi orang yang percaya, belum tentu kita akan merasa kehidupan seperti manusia dunia. Belum tentu kita diberkati yang berlimpah-limpah, tetapi berkecukupan. Belum tentu kita tidak mengalami sakit penyakit. Kita mengalami sakit penyakit untuk kemuliaan Tuhan. Nah inilah yang dikatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Karena hanya damai sejahtera, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus akan merasa itu adalah kedamaian baginya. Berbanding dengan orang yang tidak hidup di dalam Kristus, penderitaan yang dialaminya itu adalah satu kecelakaan, kesengsaraan yang dia rasakan. Itu membezakan orang percaya dan tidak orang percaya. Aneh orang Kristen. Kemudian dikatakan lagi, orang Kristen itu bodoh-bodoh. Kenapa dikatakan bodoh-bodoh? Seperti apa yang 1 Korintus 1 ayat 18 katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang bahwa Allah kita, Yesus Kristus, dia mati di kayu salib,
menebus, menanggung dosa kita, orang akan ketawa. Apalah Allah kamu, Allah yang mati, heran saya, macam mana Tuhan kamu boleh mati. Dan ini bukan hanya diperkatakan oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi juga kadang-kadang ada juga orang-orang di dalam gereja yang tidak betul-betul memahami tentang karya penyelamatan Yesus Kristus terhadap kita. Satu Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita dikatakan bodoh-bodoh. Sebab itu orang Kristen itu ganjil-ganjil, aneh-aneh. Tetapi dalam keanehan yang orang perkatakan itu ada damai sejahtera di situ, ada hikmat yang hanya orang percaya yang diberikan, karena kitalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mulai mempertikaikan cara Tuhan menyelamatkan kita, kalau kita mulai berpikir dia mati, dia bangkit, apa logiknya? Dia mati, apa logiknya dia bangkit? Kita adalah manusia, menurut dunia adalah manusia yang pintar, tetapi menurut hikmat Allah itu adalah kebodohan yang menyebabkan orang itu hancur binasa. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, apa sebenarnya ayat firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Hanya untuk orang yang berkenan kepadanya. Apa maksud sebenarnya ayat firman Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan di ayat firman Tuhan yang kita belajar sebentar tadi, ayat 15, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Pada waktu Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini kepada orang-orang Korintus, ketika itu berlaku perselisihan paham di antara orang-orang ataupun murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Karena ada ajaran-ajaran yang baru datang masuk dan mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan. Lalu Paulus dari jauh dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus untuk menjelaskan kalau Yesus tidak mati, ataupun kalau benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit 2000 tahun lalu, maka hari ini kita tetap sebagai orang berdosa yang tidak ada pengharapan. Tetapi kebangkitan Yesus merupakan pengharapan besar bagi orang percaya. Dan kematiannya Paulus tuliskan, dia menuliskan bahwa kubur itu tidak dapat menahan Yesus. Kubur tersebut menjadi kosong. Kebangkitannya disaksikan 500 orang. Dan akhirnya Paulus juga menuliskan, dia sendiri juga melihat Tuhan Yesus. Jadi inti daripada kitab Korintus sebenarnya adalah untuk memberitahu kepada jemaat di Korintus ketika itu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Dia mati bagi dosa dunia, di mana dunia itu merujuk kepada orang-orang percaya. Tidak merujuk kepada semua manusia, tetapi merujuk kepada semua bangsa. Yang di dalam bangsa itu ada orang percaya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus tidak bangkit, hari ini kita dengan rajin, dengan penuh keteguhan memberitakan Injil, tetapi Yesus tidak pernah bangkit, akhirnya kita binasa juga. Tetapi ternyata Yesus bangkit dari kematian.
Dan Paulus melanjutkan lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apakah maksud daripada ayat 19 tersebut? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja maksudnya di dalam dunia ini saja, pengharapan kita pada Yesus hanya di dalam dunia ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang sekali. Jika kita mengalami kekecewaan, jika kita mengalami putus asa, jangan biarkan putus asa, kekecewaan itu dalam hidupmu mengikat sehingga kamu tidak boleh terlepas daripada ikatan tersebut. Seolah-olah hidupmu selepas ini tidak ada pengharapan. Jadi ayat ini seperti itu berbicara bahwa kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Yesus di dunia ini saja, kita orang paling malang. Karena pengharapan bagi orang percaya adalah sesudah kematian. Amin. Kalau di dalam hidup ini kita bilang saya percaya Yesus, tapi kita tidak ada pengharapan pada Yesus di dalam kehidupan seterusnya, kita orang paling malang. Jadi maukah kita hidup dalam keadaan yang malang? Maukah kita hanya memiliki pengharapan di dalam Yesus hanya di bumi ini saja? Sebab itu kalau kita kecewa, jangan biarkan kekecewaan kita itu mengikat kita berterusan. Ada orang yang sedang bercinta, kemudian orang itu putus cinta. Lalu orang itu karena terlalu sakit hati, dia berpikir untuk bunuh diri. Karena dia berpikir tidak ada pengharapan lagi. Apakah orang yang menyakitkan hati orang tersebut merupakan pengharapan bagi kehidupannya seterusnya? Jawabannya tidak. Kalau orang orang yang jahat itu, orang yang brengsek itu menyakitkan hati kita dan kita seolah-olah rasa putus asa, seolah-olah kita mau mati karena dia, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti apa yang ayat 19 katakan, kalau kita hanya menaruh pengharapan di dalam kehidupan ini, di dunia ini saja, kita adalah orang yang paling malang. Amin. Jadi apakah pentingnya kebangkitan Kristus? Setelah kita melihat aneh-aneh orang Kristen tadi, dianggap ada damai sejahtera, tapi seolah-olah tidak ada damai sejahtera. Dianggap bodoh, tapi sebenarnya bijak. Karena kebijakan itu datang dari Allah. Dunia tidak berkenan kepada kebijakan dan hikmat yang Tuhan berikan sama kita. Lalu kita melihat apakah pentingnya kebangkitan Kristus. Yang pertama, Kristus yang telah mati, dia menanggung segala dosa dan pelanggaran umatnya. Dan dia yang telah dibangkitkan oleh Bapa membenarkan umatnya di hadapan Bapa. Amin. Inilah satunya kepentingan Yesus, kepentingan kebangkitan Kristus. Jadi ini hanya untuk orang yang berkenan kepadanya. Dia mati, dia bangkit untuk orang yang berkenan, yang percaya kepadanya. Dia tidak akan bangkit, dia tidak akan mati, dan dia tidak akan bangkit untuk orang yang tidak percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus mati untuk semua orang, saya kira dia perlu belajar lagi, baca firman Tuhan. Kalau Yesus mati untuk semua orang, tidak ada satupun orang yang binasa. Kematian Yesus tidak boleh sia-sia. Kalau kematian dia sia-sia, berarti kematiannya tidak sempurna. Tapi kematiannya sempurna karena dia menebus umat pilihannya. Siapakah umat pilihannya? Kita tidak tahu. Tetapi setiap orang yang percaya, memberi dirinya dibaptis, mengasihi, mengikuti perintah Tuhan, dialah umat pilihannya. Yang kedua, peristiwa kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah.
pribadi kedua yang telah direncanakan oleh Allah untuk menebus dosa umatnya dan dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelum kelahirannya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, apakah dia bangkit sendiri dari kematian? Apakah dia bangkit sendiri? Dia tidak bangkit sendiri, tetapi dia dibangkitkan oleh Bapa. Meskipun Alkitab menjelaskan Allah tidak boleh mati, Allah tidak akan mati, tetapi pribadi Yesus dia memiliki dua sifat, 100% Allah dan 100% manusia. Yang mati adalah sifat kemanusiaannya, dan yang membangkitkan sifat kemanusiaannya daripada kematian itu adalah Bapa di sorga. Karena Yesus adalah haruman yang wangi di hadapan Bapa, karena dia sudah menebus, menanggung segala dosa kita. Penebusan harus dilakukan oleh manusia yang tidak berdosa. Jadi kita diselamatkan karena Yesus, pribadi Yesus, sifatnya yang manusiawi itu, yang tidak berdosa, itu yang telah menanggung dosa kita. Jadi kematiannya dan kebangkitannya, kematiannya dia menyerahkan dirinya, sudah selesai. Lalu dia katakan, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia bangkit, Bapa membangkitkan dia. Kerajaan maut sudah tidak dapat menahan dia lagi. Inilah kepentingan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, peristiwa kebangkitannya menjadikan Kristus imam besar kita. Apakah dia imam besar? Pada waktu perjanjian lama, imam besar akan masuk ke dalam ruang maha kudus sekali setahun untuk membawa pengampunan dosa. Dosa-dosa orang Yahudi akan dibawa disampaikan di situ. Dia akan berdoa untuk dosa-dosa orang-orang Israel ketika itu. Pengantaranya adalah manusia. Dan kalau imam besar itu berdosa, dia akan mati pada waktu dia berada dalam ruang maha kudus. Tetapi Kristus yang sudah bangkit dari kematian, dia menjadi imam besar kita, pengantara kita kepada Bapa di sorga. Dia sudah mendamaikan kita dari dosa kita terhadap Allah Bapa di sorga. Jika Yesus tidak mati dan jika dia tidak bangkit, tidak akan ada damai ataupun perdamaian antara manusia dengan Allah Bapa. Hubungan manusia dengan Allah Bapa tetap tidak akan menjadi baik jika Yesus tidak mati untuk kita. Yang keempat, peristiwa kebangkitannya menunjukkan bahwa kerajaan maut telah dikalahkan. Di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi semua orang yang berdosa, upah dia adalah maut. Sama ada dosa kecilkah, dosa besarkah, hukumannya tetap maut. Tetapi Kristus yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah mati, mengalahkan kerajaan maut pada waktu dia bangkit, setiap orang percaya yang hidup di dalam Kristus tidak lagi dikuasai oleh maut. Bukan bermaksud kita tidak akan mati selama-lamanya, tidak, bukan itu maksudnya. Kita akan mati fisikal kita, tetapi roh kita akan kekal selama-lamanya di dalam kerajaan Bapa di surga. Berbanding dengan orang yang mati di dalam dosa, dia mati fisikal dan roh juga akan mati selama-lamanya di dalam api neraka ataupun lautan api yang menyala-nyala yang tidak berkesudahan. Itulah kematian yang mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Jadi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup. Yang kelima, peristiwa kebangkitannya menjadikan orang percaya sebagai suatu komuniti baru. Pada waktu Yesus telah mati dan bangkit dan telah naik ke surga, pada waktu zaman para rasul, orang-orang Kristen yang percaya merupakan satu komuniti yang dianggap gila oleh pemerintah ketika itu. Karena mereka mempercayai
penebusan daripada Tuhan. Mereka mempercayai kebangkitan Kristus. Mereka mempercayai kebangkitan orang yang sudah mati. Pemerintah Rom ketika itu menganggap mereka gila, sehingga mereka diseksa, dianiaya, karena mereka menjadi satu komuniti baru yang tidak lagi menyembah kaisar. Kita juga merupakan satu komuniti baru pada waktu kita menjadi orang percaya. Sebab itu dikatakan orang Kristen ini ganjil-ganjil, aneh-aneh, bodoh. Tetapi dalam kebodohan yang mereka maksudkan, disitulah kita memiliki hikmat. Roma 1 ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kebangkitan peristiwa penting kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sendiri. Kalau kita tidak dapat merasakan kebangkitan Yesus dalam hidup kita, apakah kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya? Nah, itu kita akan pertanyakan diri kita sendiri. Jangan mencari yang aneh-aneh, walaupun kita dianggap aneh-aneh, tetapi biarlah apa yang aneh-aneh orang anggap itu ada di Alkitab. Jangan yang berada di luar Alkitab. Jangan coba-coba untuk mencipta sesuatu yang baru dalam kepala kita yang bertentangan dengan Alkitab. Binasa, hanya kebinasaan yang akan dialami ataupun dihadapi. Jadi sebagai penutup, tema ini mempertanyakan kepada kita, siapakah yang dimaksudkan hanya untuk orang yang berkenan kepadanya? Siapakah orang yang berkenan kepadanya? Sudah tentu umat pilihannya. Siapakah umat pilihannya? Kalau kita katakan saya umat pilihannya, mari kita mulai hidup sesuai menurut perintah Tuhan. Meskipun, saya ulangi sekali lagi, hidup sebagai orang Kristen kita masih jatuh dalam dosa, tetapi pada waktu kita jatuh dalam dosa, cepatlah kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan dosa itu berterusan. Karena kita membiarkan dosa itu berterusan tanpa pengakuan dosa di hadapan Tuhan, kita sebenarnya hidup di dalam dosa. Kematian dan kebangkitannya ditujukan hanya pada orang-orang percaya. Jadi mengulangi kembali, kematiannya, kebangkitannya untuk orang percaya. Yang ketiga, iman yang dianugerahkannya kepada umatnya itu benar-benar membuatkan kita sangat-sangat bersyukur. Jadi kita ini orang berdosa yang seharusnya sudah binasa. Pada waktu Yesus memanggil kita menjadi umatnya, menganugerahkan iman kepada kita, apa yang dapat kita lakukan hanya ucapan syukur. Tuhan, saya bersyukur karena saya orang yang sepatutnya binasa, tapi Engkau telah selamatkan saya. Dia mati untuk menanggung segala dosa, pelanggaran kita, dan Dia hidup atau dibangkitkan untuk membenarkan kita. Membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Kalau Dia bangkit tetapi Dia tidak membenarkan kita di hadapan Allah Bapa, kita juga akan binasa. Tapi kita bersyukur karena Dia bangkit dan membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Membenarkan kita maksudnya Dia akan mengakui bahwa inilah umatku, inilah anak-anakku. Dan kita umatnya menjadi ciptaan yang baru di dalam kebangkitannya. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Amin. Siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru.
saya adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tapi penjahat besar, perompak, lanun besar, betulkah dia adalah seorang ciptaan baru? Jadi ciptaan baru adalah orang yang meninggalkan kehidupan lama dan masuk di dalam kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Setiap apa yang kita lakukan, pertama sekali kita akan ingat Tuhan. Ada ketakutan dalam diri kita kepada Tuhan, karena kita tidak mau hidup kita binasa. Kita tidak mau hidup kita hancur. Bukan kita sendiri yang membuat diri kita jadi takut, tidak. Karena sebagai manusia daging ini kita boleh saja terlupa begitu saja. Tapi Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita itu yang akan memperingatkan kita supaya sentiasa waspada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menghidupkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, yang telah memberikan pengharapan bagi kami, orang-orang yang seharusnya sudah binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, sehingga kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, agar setiap orang yang ada di sekitar kami juga boleh percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Oke, kepesanangan kumadati tensanan. Syukur karena kita masih ada di sini bersama-sama pada hari ini, dan kita juga bersyukur karena kita berkesempatan untuk meraihkan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Amin. Jadi cukup jelas di dalam firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi, yaitu tentang hanya untuk orang yang berkenaan kepadanya, oke? Yaitu tentang kebangkitan Yesus itu sebenarnya untuk siapa? Oke, apa kepentingan dia? Jadi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Jadi kita sangat bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, karena dengan adanya kebangkitan Yesus maka pengharapan kita tidak sia-sia. Oke. Kalau Yesus tidak bangkit maka tiadalah pengharapan, sia-sialah percayaan kita. Tetapi dengan adanya kebangkitan Yesus maka itu adalah pengharapan yang terbesar di dalam kehidupan umat percaya. Oke. Jadi syukur di atas firman Tuhan sebentar tadi yang sangat memberkati kita dan cukup jelas untuk kita pahami. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita akan berdoa untuk beberapa doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di syurga yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan peluang kepada kami ya Tuhan untuk
memperingati kembali ya Tuhan Yesus tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kalau bukan karena kebangkitan-Mu maka sia-sialah segala pengharapan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan,